Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai mana nih? Di dalam kitab Majalis Saniyah nih. Wan Ibni Abbasin radhiyallahu anhu. Kemarin kita menyampaikan fadilah-fadilah kalimat La ilaha illallah di dalam kitab Irsyadul Ibad. Kita lanjutkan sekarang di dalam kitab Majalis Saniyah. Wan Ibni Abbasin radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini Abdullah bin Abbas adalah saudara sepupu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abbas salah satu dari paman Nabi, ya. Bahkan Sayyidina Abbas, Abdullah bin Abbas ini satu-satunya saudara sepupu Nabi yang mendapatkan doa dari Kanjeng Nabi. Doanya mana? Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Itu doa Kanjeng Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Abbas ini menjadi orang yang faqih dalam agama. Beliau menjadi orang yang ahli tafsir, ya. Makanya di dalam kitab-kitab tafsir itu banyak sekali keterangan-keterangan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau dimakamkan, beliau lahir ketika Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi umur 40 tahun diangkat menjadi Nabi, ya kan? Diangkat menjadi Nabi. Makanya masih kecil Pak beliau, ya masih kecil. Makanya udah kayak anak lah, ya udah kayak anak. Karena Abdullah bin Abbas ini selalu ngikutin Kanjeng Nabi, ya ngikutin Kanjeng Nabi. Makanya beliau ada di Taif. Di sana ada masjid besar, luas. Saya beberapa kali ke sana, 5 kali atau berapa di sana, ya. Di sana di Taif itu ada orang jualan kiswah asli, kiswah Ka'bah itu asli. Di sana ada sertifikatnya, Pak. Harganya lumayan, asli itu mah, ya benar-benar asli. Karena Ka'bah itu setiap tahun pasti diganti kiswahnya, setiap tahun. Kapan digantinya? Pas tahun baru Islam, Muharraman, 1 Muharram, Pak. Dan alhamdulillah saya bersama rombongan itu pas haji waktu itu menyaksikan dengan mata langsung kiswah Ka'bah itu diganti. Subhanallah, itu luar biasa. Ada videonya saya di rumah. Ini asli, ya. Di Taif beliau sangat faqih dalam ilmu agama, dan di dalam ilmu tafsir beliau memang luar biasa, karena dapat doa dari Kanjeng Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu bit-ta'wil, ya takwil. Radhiyallahu anhu qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala yaftahullahu ta'ala abwabal jannati. Ini saya ulang berarti ini. Allah akan membuka pintu-pintu surga, wa yunadi munadi min tahtil ars, dan akan dipanggil, ya, dan akan memanggil orang yang memanggil di bawah ars, ayyatuhal jannah, hai surga, wa kullu ma fika, dan apa-apa yang ada di dalammu, ya, minan ni'ami, dari beberapa kenikmatan, liman anti, untuk siapa engkau,
Fatunadi al-jannatu, kemudian surga ini pun menjawab, wa kullu ma fiha, dan tiap-tiap apa yang ada di dalam surga, nahnu kami, li ahli la ilaha illallah, itu untuk orang yang ahli la ilaha illallah, yakni orang Islam, yakni orang yang senang, yang sengaja mengucapkan la ilaha illallah, orang yang memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Wala natlubu, dan kami tidak mencari illa ahla la ilaha illallah. Itu kami akan cari, artinya semua orang yang ahli la ilaha illallah, agar mereka memasuki ke dalam diri, ke dalam aku, ke dalam kami, surga ini. Ini kata surga. Wala yadkhulu alaina, dan kagak bakal masuk alaina pada kami, illa ahla la ilaha illallah, kecuali orang yang ahli la ilaha illallah. Ahli di sini Pak, jadi orang yang istiqomah betul-betul dalam kehidupan yang mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Ya. Di dalam di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, ketika orang-orang beriman, kalau mereka berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqim, kemudian mereka istiqomah di dalam mempertahankan Allah, artinya mempertahankan agama Allah. Ya kan, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun atas mereka malaikat Allah. Ya kan, Allah takhafu, dan mereka orang-orang malaikat-malaikat Allah itu berkata, Allah takhafu, janganlah kalian khawatir, janganlah kalian takut, Allah takhafu wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih hati. Wa abshiru bil jannah, dan mereka para malaikat memberikan kabar tentang surga. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun, yang mana memang surga itu memang sejak awal sudah dijanjikan untuk kalian. Tuh, ya kan? Ini orang-orang yang istiqomah, termasuk bapak-bapak yang istiqomah. Istiqomah itu ada yang dalam perkara wajib, kayak sholat 5 waktu, ini wajib Pak, gak boleh tidak nih. Istiqomah betul, wajib sampai mati itu. Perkara wajib, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, ya kan? Bagi yang mencapai qaul dan nisabnya, apalagi haji. Kan pertama syahadat, ya kan? Syahadat itu kan ini tadi. Setelah syahadat sholat, ya kan? Sholat itu wajib Pak, kita pegang teguh sholat itu ila yaumil qiyamah. Puasa, zakat, terus haji. Haji hanya orang-orang yang mampu saja. Orang yang mampu aja kadang-kadang belum tentu bisa datang ke sana haji, nunggunya lama. Kalau saat ini Pak, dulu haji itu tergantung kabupaten, per kabupaten, per kota itu beda-beda, per provinsi beda-beda, ya kan? Di saat itu Bekasi menunggunya 30 tahun. Saat itu Kabupaten Bojonegoro, kampung saya, itu nunggu 42 tahun. Saat itu. Ternyata ada yang lebih lama lagi, Sulawesi, itu nunggunya sampai 55 tahun saat itu. Sekarang yang paling pendek, yang paling sebentar itu hanya di Papua. Papua itu 5 tahun nunggunya, karena orangnya nggak terlalu banyak ininya waktu itu. Sekarang nih Pak, jamaah haji seluruh Indonesia, sejak ditetapkan ada Kementerian Haji dan Umroh, maka seluruh Indonesia
ini antriannya sama berapa? 26 tahun. Jadi kalau bapak-bapak daftar sekarang, ya toh, silakan tuh. Sampai daftar yang umurnya 50 tahun berarti 76 tahun sampai baru berangkat haji. Udah aki-aki sudah. Udah pakai tongkat kali. Ya kalau masih hidup. Itu sekarang 26 tahun, Pak. Itu apa namanya? Waiting list di Indonesia masih mending daripada di Malaysia. Di Malaysia menunggu haji itu 149 tahun. Ini coba pikiran Anda, 149 tahun, 3 turunan. Yang berangkat saat ini adalah cucu-cucu mereka, orang-orang yang daftar duluan. Itu orang Malaysia. Lihat aja kalau nggak percaya. Di mana itu? Di Google, tanya aja. Ya kan? Jamaah Malaysia, jamaah haji Malaysia menunggu berapa tahun? Ketik aja, Pak. Di situ akan muncul 149 tahun. Tiga turunan. Ya kan? Wes, kita lanjutkan. Ya, wala yaqulu alaina illa ahlallah, kagak bakal masuk kepada kami kata surga kecuali orang yang ahli la ilaha wa nahnu muharramuna, dan kami diharamkan alaman pada orang lam yaqul la ilaha illallah, dan kami kata surga beserta isinya diharamkan pada orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah. Jadi orang yang gak mengucapkan la ilaha illallah kagak bakal masuk ke dalam surga. Mana dalilnya? No, barusan. Iya dah? Lihat ini. Sering-sering baca la ilaha illallah, jangan sampai enggak. Wa idza hada taqulun nar. Itu juga tuh. Neraka bilang wa kullu ma fiha minal adab, dan tiap-tiap yang apa yang ada di dalam neraka dari segala macam siksaan, layat huluni, kagak bakal masuk kepadaku illa man angkara la ilaha illallah, kecuali orang yang ingkar kepada la ilaha illallah. Jadi orang-orang yang ingkar kepada lafaz la ilaha illallah itu semuanya masuk neraka. Masuk neraka. Ya kan? Yang ingkar kalimat la ilaha illallah semua masuk neraka. Karena di sini layat huluni, kagak bakal masuk kepadaku ilaman, kecuali orang angkar la ilaha illallah, yang mengingkari kalimat la ilaha illallah. Makanya Pak, ini di luar tema nih. Pokoknya kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu berarti saudara kita. Walaupun sholatnya mungkin agak beda-beda. Bedanya mah kadang pakaiannya beda, tetapi dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berarti saudara kita. Cari persamaannya. Tapi dia gak suka tahlil, biarin. Dia gak suka tahlil, kita tahlilan. Tadi dia WA ke saya, Pak Kiai, saya sebut namanya tuh. Teman saya apa namanya, lihat suaminya, ini perempuan Pak, perempuan WA ke saya. Kan saya sering nge-share ngajian itu, jadi orang banyak yang nanya. Teman saya sekarang udah gak mau tahlilan lagi, gak mau yasinan lagi ke malam Jumat. Karena apa? Dia selama ini buka-buka di Google, bertanya tentang hukumnya tahlilan, bertanya tentang hukumnya ziarah kubur, bertanya tentang yasinan segala macam. Dia sekarang udah gak tahlil yasin. Karena apa? Karena menurut dia itu setelah membaca dan pendapat para ulama, kata dia itu bahwasanya tahlilan itu bid'ah segala macam. Baru sekarang saya bilang gitu. Baru sekarang kenapa Bu bisa begitu? Ya, terus saya bilang begini, ulama yang mana lu? Tunggu dong. Iya kan?
Terus saya sampaikan, ulama-ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah, tahlilan, ya kan, yasinan, itu semuanya ada dalilnya. Kalau ulama Indonesia yang yang terkenal dah, Gus Baha tahlilan kan, yasinan kan, ziarah kubur kan. Beliau memang ahlinya ziarah, beliau ahlinya tahlilan. Siapa lagi? Profesor Doktor Kiai Haji Said Akil Siraj. Beliau ulama besar di Indonesia ini. Ahli segala macam beliau mah. 13 tahun lebih beliau di Mekah. Beliau tahlilan, beliau ziarah kubur, beliau dan kiai-kiai besar semuanya nih, gak ada yang mengingkari yang namanya tahlilan. Ulama mana dulu dong, yang mana yang mengharamkan? Makanya Pak, saya kasih tahu itu dalam rekaman saya. Makanya bapak-bapak juga saya kasih tahu, kalau pengen belajar biar tidak keblinger sampean, setiap mau bertanya sesuatu, ingat belakangnya sampean tuh dikasih NO, Pak. Jadi misalnya sampean mau bagaimana hukum tahlilan beserta dalil-dalilnya, di belakangnya tulis NO online, gitu. Di situ akan menjawab para ulama-ulama NO berdasarkan kitab salaf. Kitab salaf itu kitab-kitab yang seperti ini, kitab zaman dulu, ya kan? Masya Allah. Lah sampai kalau ngetiknya bagaimana hukum tahlilan, maka dari baris 1 sampai ke 30 itu adalah orang-orang salafi yang akan menjawab. Makanya keblinger ujung-ujungnya. Kagak ngaji, kagak apa, kagak punya guru, banyak keblinger. Tanyain guru ini sampean siapa? Waduh, saya sekarang ngajinya lewat TikTok aja. Angin. Guru sampean apa? Saya sekarang ngajinya YouTube aja dah. Itu bikin keblinger kayak gitu. Ngaji itu harus talaki gini, bertemu dengan guru. Kalau ada masalah tanya. Ada kitabnya jelas. Iya kan? Guru TikTok, guru Facebook, guru YouTube, mas angel. Emang nanti di akhirat ada YouTube? Nanti di akhirat ketika ditanya, yang bertanggung jawab gurunya siapa? Yang menolak memang YouTube, Pak. YouTube, Facebook, TikTok. Udah mati semua. Karena apa? Udah gak ada sinyal di akhirat. Makanya punya guru, nanti guru kita nih, kayak guru yang bisa menolong kita, insya Allah, ya kan? Allahu Akbar. Wala atlubu illa man kadzdzaba bila ilaha illallah, kata neraka nih, dan tidaklah aku cari kecuali orang yang mendustakan pada kalimat la ilaha illallah. Jadi makanan yang neraka. Orang yang gak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, atau orang yang mendustakan kalimat la ilaha illallah, ini neraka akan menjadi melahapnya. Gitu. Masya Allah. Wa ana haramun ala man qala la ilaha illallah. Dan aku, kata neraka itu, dan aku, kata neraka, haram alaman atas orang qala la ilaha illallah, yang mengucapkan la ilaha illallah, haram. Makanya perbanyak baca la ilaha illallah agar tidak masuk neraka. Kalau orang kagak masuk neraka, pasti masuk surga. Gak ada ceritanya masuk tengah-tengah, gak ada. Itu tempatnya hanya 2 tujuan. Kalau gak neraka, surga. Sampai mau pilih mana terserah itu mah. Bahkan wala amtali'u illa man jahada la ilaha illallah. Tidaklah memenuhiku, ya, kecuali pada orang yang mengingkari la ilaha illallah.
Itu akan memenuhi neraka aja itu. Walaisa ghaidi, dan tidaklah kemarahanku, wazafiri, dan apa namanya, suara buntut, illa alaman angkara la ilaha, kecuali pada orang yang mengingkari kalimat la ilaha illallah. Summa qala, kemudian apa, ada yang summa qala, kemudian Rasulullah ini bersabda, fatajiu, kemudian akan datang rahmatullah, rahmatnya Allah, wa maghfiratuhu, dan rahmatnya Allah, fataqulu, dan apa, dan mereka, yakni rahmatullah dan ampunan Allah, mereka berkata, ana li ahli la ilaha illallah, aku untuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya rahmatullah, ampunan Allah. Walaupun Pak iman sampean hanya sebesar biji sawi kecil sekali, selama masih ada iman di dalam dada kita ini, maka insya Allah dapat rahmat Allah. Insya Allah akan dapat ampunan Allah. Wa nasiratun, dan penolong, dan sebagai penolong liman, bagi orang qala la ilaha illallah, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Masya Allah. Makanya Allah itu nanti akhir-akhir udah pada disak semuanya, ya kan, banyak sekali yang masuk neraka. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat, cari orang yang ada dalam hatinya la ilaha illallah. Cari, walaupun mungkin gak pernah sholat, mungkin gak, pokoknya banyak dosa dah, kan masuk neraka. Tetapi selama masih ada kalimat la ilaha illallah dalam hatinya seseorang itu, maka dia akan dientas, akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sebelum masuk surga, mereka akan dimandikan di telaga Kautsar, yakni telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telaganya Kanjeng Nabi. Jadi celupin istilahnya begitu. Yang tadi gosong ya, gosong langsung kembali, pulih lagi, ganteng lagi, insya Allah ya. Kira-kira Bapak yakin nggak masuk neraka? Halo, kira-kira sampai yakin nggak masuk neraka? Siapa yang yakin yang nggak masuk neraka? Ya Allah, nggak ada yang yakin, Pak. Semuanya kelihatannya orang itu pada ngelewatin neraka. Nah, lewat neraka, masuk neraka itu tergantung dari amalnya masing-masing. Ada yang lama, ada yang sebentar. Tapi militer mampir. Yang penting tidak kekal di dalam neraka. Gitu aja. Karena kalau orang kafir, kalau udah di neraka, Pak, lama-lama aja. Ya Allah. Nauzubillah min dzalik. Nah, kalau kita mah kan nggak yakin kan kita, nggak yakin kalau kita nggak masuk neraka, ya kan? Artinya Pak, kita ini, Pak, aduh, pasti banyak yang masuk neraka kan? Itu pertahankan la ilaha illallah itu. Jangan sampai coplok dari hati ini sampean. Allah. Karena apa? Ini Pak, selama ada la ilaha illallah nih, rahmat Allah, ampunan Allah itu akan menyelamatkannya. Nah, gitu. Sebagai penolong itu. Wa muhibbatun lima qala la ilallah, dan akan mencintai pada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wal jannatu, dan adapun surga, mubahatun, itu diperbolehkan, artinya disokin gitu, dimanggakan, liman pada orang qala la ilaha illallah, yang mengucapkan la ilaha illallah. Wan naru, dan neraka, muharramatun, diharamkan alaman atas orang qala la ilaha illallah. Tuh,
Surga mempersilahkan, neraka melarang. Pokoknya neraka nggak mau dimasukin orang yang apa namanya tadi, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wal maghfiratu, dan adapun ampunan min kulli dzambin, dari tiap-tiap dosa, li ahli la ilaha illallah, pada orang yang ahli la ilaha illallah. Wal maghfiratu, dan adapun rahmat, wal maghfiratu, dan ampunan, ghairu mahjubatin, ya kan, tidak ada penghalang, an ahli la ilaha illallah, dari orang yang ahli la ilaha illallah. Itu pokoknya rahmat Allah, ampunan Allah, gak ada penghalang tuh, ya, antara apa tadi, kalimat ampun rahmat Allah dan ampunan Allah dengan orang yang suka membaca la ilaha illallah. Itu gak ada penghalang, artinya dekat sekali. Bagaimana biar dekat? Ya, apa namanya, baca la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Kan kemarin sudah disampaikan, kalau sampai berzikir la ilaha illallah itu dosanya sampai rontok pak, satu persatu, seperti daun yang rontok tuh. La illallah, la illallah, terus gitu, ya kan? Wa qala ba'duhum, dan sebagian para ulama, ya, al hikmah itu ada pun hikmah fi qaulihi ta'ala, dalam firman-Nya Allah Ta'ala. Insyaallah kita besok lanjutkan besok, ya. Pesan saya untuk saya pribadi, ini mengingatkan untuk saya pribadi, ayo berbanyak bacaan la ilaha illallah, ya. Insyaallah barokah, barokahnya besar. Kalau misal la ilaha illallah itu dibaca seperti di masjid, di masjid Surya Layak. Saya waktu masih bujangan sering ke sana, Pak. Waktu saya pesantren di mana? Di Cikarang tuh, saya sendiri aja ke sana. Menikah juga belum banyak jamaah, belum punya santri, saya sering ke sana. Senang ngikutin zikir. Zikirnya kan kenceng, ya. Ini yang muridnya Surya Layak mana nih? Kacung, coba kacung. Jadi murid ya ini. Pak mana yang pernah, ya? Pak Karilin dulu pernah ke yang Al-Fatihah, kan pernah ziarah ke sana, ya. Kalau di sini mah tuh Blok A tuh. Blok AA itu sering ziarah ke Surya Layak, ya kan? Kalau zikir tadinya saya kaget, Pak. Pertama-tama itu kan sholat. Jadi habis zikirnya nggak ini langsung. Afdhalu dzikri la, saya kaget waktu itu. Illallah, la illallah. Terus saya rekam waktu itu, biar saya bisa niru maksudnya. Itu udah lama, saya udah ditalkin berapa kali di sana. Tapi kagak diamalin. Bukan yang kita meremehkan, tidak, Pak. Ya karena saya habis sholat ngaji. Ya setiap habis sholat ngaji. Ngamalinnya kapan? Wong itu dibaca 165 kali habis sholat. Kadang-kadang makanya saya zikir di jalan aja. Harusnya itu zikir la ilaha illallah itu habis sholat 165 kali. Terus posisi kakinya lu berubah. Illallah. Kan pertama. La ilaha illallah. Nah, itu 165 kali di Surya Layak itu nadanya begitu terus. Kalau kita kan enggak, nadanya kecepetan kan. Jadi begitu doang. Ya kan, saking kecepatannya. Kalau di sana mah kagak. Illallah, la ilaha illallah. Lah. Itu ternyata dosa-dosanya
bisa merontokkan dosa-dosa kita. Ya kan? Bagi yang belum sibuk, ya kan? Kalau saya ngaji ini saya anggap sebagai toriko. Ngaji saya itu. Karena toriko kiai-kiai itu makin tua, itu ngaji. Ngaji aja ulama kiai-kiai pesantren itu. Menjelang ajalnya sampai kadang-kadang dituntut, ngaji aja. Bayi Anwar lihat itu udah nggak bisa melihat ini. Kacamatanya udah oversize. Jadi muridnya yang menuliskan. Ditulisin tuh gede-gede begitu. Ngaji tapi beliau. Bayi Anwar lihat Masya Allah. Nah, sampai masih sehat begini ya harus ngaji. Ya dong. Jangan nunggu tua keburu mati. Ya kan? Ya, kita ngaji. Memakmurkan masjid kita ini loh. Masjid kita ini megahnya luar biasa. Ya Allah, subhanallah. Kita dulu sampai masjid di situ dari kita ngaji pertama di situ. Ini nguruknya aja jutaan loh Pak ini ya. Nguruknya ini megahnya begini. Percuma masjid besar kalau di dalamnya tidak ada pengajian. Percuma. Tidak ada gunanya. Ya kan? Pengajian ini biar sholatnya benar. Kan begitu. Ya, saya kira sampai di sinilah. Insya Allah, ayo bareng-bareng saling mengingatkan dan mendawakan la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.